Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Hai teman-teman, jadi kita di daerah yang berbeda lagi di Nashville. Di belakang saya adalah kantor pemerintah, State Capitol, dan kita di sini tuh daerahnya lebih berbeda dengan Broadway ya, nggak sehidup tapi di sini banyak kantor-kantor dan hal-hal lain. Dan di kiri saya nih ada museum yang bergengsi banget, yaitu Musicians Hall of Fame at Historic Nashville Municipal Auditorium. Kita akan masuk dan lihat suasana di dalam museum ini karena keren banget. Katanya ada Jimi Hendrix dan ada artis-artis musisi-musisi lain yang legendaris diperlihatkan di museum ini. Ayo. Ya teman-teman, jadi ini dia nih museumnya. Jadi sebelum ini menjadi museum itu tadi sebelumnya ada sebuah auditorium atau theater ya. Dan ada artis-artis bergengsi yang pernah tampil di sini. Seperti ada AC/DC, ini ada Bob Dylan, Alice Cooper, Kiss, sampai bahkan juga Elvis pernah tampil di auditorium ini yang diubah menjadi museum. Jadi I can't wait ya, karena ini tempatnya udah legendaris banget nih. Tapi nggak hanya itu loh, ternyata aku juga baru cek ada juga artis modern seperti Kesha nih. Lebih modern. Karena ini di Nashville, tetap cuacanya panas karena musim panas. Ini masih 90 derajat Fahrenheit atau sekitar 30 derajat Celcius. Dan ini dia entrance to the museum. Kita masuk yuk. Jadi kita baru dapat tiketnya. Ini dia. Dikasih VIP loh. Ini mas. Jadi Anda bisa lihat ada berbagai exhibit. Sini ada Johnny Cash, Jimi Hendrix, ada studio Elvis Presley, Garth Brooks, Bob Dylan, Neil Young. Dan ini yang paling saya tertarik nih. Di tengah sini ada Grammy Museum. Wah. Oh, like stereo. Ya, jadi ini dia Museum Hall of Fame di Nashville, Musician Hall of Fame. Dan kita harus bicara tentang Nashville karena kita di Nashville ya. Dan mengapa Nashville disebut sebagai Music City? Saya sudah sempat berdiskusi tentang ini, tapi ini dia nih The Fisk Jubilee Singers, yaitu grup akapela atau paduan suara Afrika Amerika yang bersekolah di kuliah yang bernama Fisk University. Dan mereka melakukan konser, tampilan untuk membiayai kuliahnya mereka. Jadi ini dia grup yang sangat legendaris, dimulai tahun 1920-an. Dan mereka sempat tampil di seluruh Amerika dan juga sampai ke Eropa, sampai ke United Kingdom di depan Queen Victoria. Queen Victoria sangat terkesan sampai dibilang pasti mereka datang dari Music City. Dan itu awalnya di mana Nashville disebut sebagai Music City. Wah, di kanan saya ada exhibit untuk Woodstock. Ini salah satu festival yang paling terkenal di Amerika Serikat. Di tahun 1969 disebut sebagai The Summer of Love. Ada festival bernama Woodstock, di mana ada berbagai artis-artis bergengsi, termasuk Jimi Hendrix, ada Santana, ada berbagai macam, ada kalau nggak salah ada Bob Dylan. Tetapi tadinya walaupun ini sebuah inisiatif yang bagus, terakhir-terakhirnya agak kacau sih, agak rusuh ya, terutama karena ada hujannya kacau, terus mereka tidak bisa, karena ada banyak sekali orang yang datang tanpa tiket, terus para staffnya overwhelmed, jadi mereka memutuskan untuk membuat konser ini menjadi gratis, yang tadinya bayar. Jadi penuh banget di tempatnya dan mereka tidak siap, jadi sampai makanan pun harus dikirim dari kota sebelah. Kira hari terakhir hujan, sampai ada beberapa orang yang meninggal. Tetapi banyak orang bilang bahwa Woodstock ini merupakan salah satu festival yang paling bergengsi di seluruh sejarah Amerika Serikat. Di belakang saya itu juga ada gitarnya Ringo Starr. Padahal saya nggak tahu Ringo Starr bisa main gitar. Aku kira dia cuma pemain drum untuk Beatles nih.
Tapi ternyata dia juga bisa main instrumen gitar ya. Nah ini dia juga nih, ada kostum B.B. King dan juga gitar B.B. King. B.B. King tuh disebut sebagai one of the king of blues. Dan dia sangat terkenal sampai dia mempunyai sebuah bar di berbagai lokasi di Amerika, termasuk di New York, Memphis, yaitu namanya B.B. King Bar. Dan mereka biasanya mempunyai performance pertunjukan live yang asik banget deh. Kita sempat lihat waktu kita mengunjungi Memphis di jalanan Beale Street. Wah, sampai di sini juga ada exhibit kecil menunjukkan penyanyi Bono dari band legendaris U2. Ini dia gitarnya. Dan keren banget gitarnya, ada eagle-nya tuh. Dan juga Anda bisa lihat ada pertunjukan Bono di kanan sini nih. Dan juga signature ya. Asik. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Mari kita ke sini, ke exhibit untuk Jimi Hendrix. Ini ada, sepertinya ini exhibit yang menunjukkan Jimi Hendrix datang dari Nashville, di mana dia mempelajari cara main gitar secara level yang tinggi banget, ke pertunjukannya di Woodstock, yang festival yang seperti saya katakan itu cukup ikonik ya. Sekarang kita pencet, please press here to begin your experience. Jadi kita harus nonton videonya dulu baru bisa masuk. Why did you play guitar with music? Well, actually, I really don't feel my teeth. Sampai asapnya Do you keluar. smoke? Why do you play Batuk. Jimmy, how much do you rely on Jimmy? Ada gitar-gitar ya di atasnya. Ini desainnya sangat detail. Pintu udah dibuka, kita bisa masuk. Wow, ini dia Jimi Hendrix exhibit. Jadi di bagian sini, di tembok ini tepatnya ada sejarah Jimi Hendrix. Masuk juga waktunya dia di militeri, saat pertama dia belajar main gitar, tapi dia ke Nashville dan ke Festival Woodstock. Kostumnya yang luar biasa, yang ajaib, dan sangat unik. Ini digunakan tahun 1967 sampai 1970. Dan ini asik banget nih, ada berbagai poster-poster Jimi Hendrix di magazine legendaris The Rolling Stone. Dan pertama kali dia masuk ke Rolling Stone issue itu tahun 1968 Januari 20. Ini mungkin foto favoritku Jimi Hendrix karena Anda bisa lihat passionnya tuh sampai sambil mainin sampai kayak gitu. Tapi emang dia terkenalnya karena passionnya, and he's really good at playing the guitar. Dan yang terakhir ini ada kutipan dari Jimi Hendrix that I really like. Stay groovy, stay you, Jimmy. Bye Jimmy. Ini era Motown, where funk is born. Wah, ada record Stevie Wonder di situ. Ada The Supreme, salah satu grup perempuan ikonik banget di dunia Motown. Jadi, jika Anda nggak tahu, Motown adalah sebuah record label di Detroit, itu penuhnya dengan artis-artis Afrika Amerika, dan Motown adalah record label pertama yang melatih artis-artisnya. Jadi mereka tidak hanya rilis, tapi mereka juga mencari artis-artis dan melatihnya supaya pertunjukannya lebih hebat. Is that Michael Jackson? Yeah. Oi. Ini ada foto Michael Jackson, Elton John. Sepertinya mereka menggunakan piano ini ya untuk memproduksi lagu-lagunya.
Oh, ada Earth, Wind and Fire. Do you remember the 29th September? Mereka menggunakan Fender Rhodes Electric Piano. Ini salah satu piano yang sangat legendaris ya. Karena bisa diganti berbagai setting seperti ada bisa ganti volumenya, bisa mau pilih treble mungkin atau mungkin lebih bass dan juga bisa merubah vibratonya. Jadi kayak jadi tinggal kecil wow gitu bisa pakai Fender Rhodes ini. Oh, di kanan sini juga ada sebuah exhibit yang menunjukkan berbagai band-band yang datang dari tahun 1964 sampai 1967 yang terkenal banget. Yang pastinya yang paling orang-orang paling tahu, and one of my favorite bands of all time, The Beatles. Dan Beatles ini sangat menarik karena mereka tadinya adalah hanya band rock and roll, tapi mereka berubah menjadi genre-genre berbeda, termasuk juga psychedelic rock. Dan mereka juga mencampur berbagai budaya, seperti ada satu lagu Across the Universe dengan artis dari India. Itu lagunya asik banget, check it out guys. Selain itu juga ada band-band lain seperti The Animals, ada The Kings, Rolling Stone. Ini dia nih, ada foto Mick Jagger waktu masih muda, ganteng banget ya. Dan pastinya juga The Who. Ini band favorit ayah saya nih, The Who. Dan sepertinya mereka pada tahun 1964 sampai 1967 datang ke Amerika Serikat, terutama ke daerah San Francisco untuk tampil di sana. Tempat ini juga asik nih, ada exhibit untuk Johnny Cash, ada sejarahnya dia yang panjang banget ya. Dan Anda bisa lihat ini lucu banget nih, Cash ini. Dan Cash itu sangat terkenal di Nashville terutama karena sampai dia mempunyai bar di sini dan tempat venue untuk main musik. Jadi emang Johnny Cash itu sangat menyatui dengan identitas Nashville. Hello, you are still watching Dunia Kita, Our World, My Story. Ini dia nih tempat yang saya udah nanti-nantikan, yaitu The Grammy Music Gallery Museum. Wow, look at that. Katanya daerah ini yang paling keren ya di museum ini. Mari kita masuk. Di kanan saya ada berbagai kutipan dari artis-artis bergengsi seperti ada Kanye West, Taylor Swift, Drake, Pharrell Williams, Sheryl Crow, Sam Smith. Semuanya ada kutipannya di sini. Bicara bagaimana Grammy ini mereka sangat berharga, sangat bangga dengan pencapaian mereka. Dan di sini kanan saya juga ada berbagai Grammy ini yang desain pertama tahun 1928 sampai 1962 sampai ke masa depan ini 1963 sampai 1968. Dan ini yang paling terakhir dari 1991 sampai sekarang belum dirubah. Dan di kanan saya ada berbagai pertunjukan-pertunjukan yang bergengsi di ajang Grammy Awards. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu tuh, Grammys adalah penghargaan musik yang sangat bergengsi diberikan kepada artis-artis yang mencapai excellence yang sangat tinggi. Ini ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana mereka membuat penghargaan Grammy ini. Terus kita bisa, ini ada kick, snare, berbagai suara-suara, dan kita bisa ganti suara yang mau dipilih. Jadi ini kita ke A, jadi again kita bisa pilih mau suara apa. Di sini ada lead, bass, pad, dan juga ada arpeggio di mana mereka akan
go in a pattern lah, loop pattern gitu. Jadi sepertinya jika saya pencet 3 note ini akan berputar-putar terus. Seperti itu. Dan jadi di berbagai kamar ini Anda bisa belajar cara bikin lagu dengan Lamont Dozier dan Desmond Child. Di sini Anda bisa memproduce lagu dengan MyClick. Jadi ada sebuah video yang menunjukkan caranya menulis lagu. Jadi ya diberi instruksi ya. Oh buset, lama banget. Tuh, jadi ada rhythm section, mungkin untuk bikin video kita mau gimana, diajarkan. Terus gitarnya mau gimana. Jadi sekarang kita bisa pilih mau yang mana lah ritmenya, mau yang ritme yang satu atau yang kedua, gunakan headphone sini nih. Oh. Terus berikutnya kita pilih, oh setelah saya udah dapat drumsnya, saya mau gitarnya mau yang mana. Jadi kita dengar ada echo gitar, bisa di distort jadi suaranya lebih rrr. Ada juga flanger jadi bisa dipilih mau gitarnya mana efeknya. Setelah itu kita berubah, kita masukin keyboard. Jadi ini menurut saya sangat interaktif untuk anak-anak atau untuk remaja atau dewasa pun juga bisa menikmati dan mempelajari di sini musik, cara bikin musik dan lain-lainnya. Guns N' Roses, Motley Crue, Metallica, ini band-band rock yang sangat hebat. Dan ini hanya satu loh, ini producing. Jadi di kanan saya seperti saya katakan itu untuk membuat cara nulis lagu. Dan di sini engineering untuk masteringnya supaya suaranya kedengaran profesional dan industri level. Wah, dan di sini ada untuk elektronik musik. Ini pas rumah saya nih. Jadi di sini Anda bisa main dengan synth-nya. Kita bisa taruh drums. Dan di sini mixer ya, jadi kita bisa masukin berapa lagunya, berapa suaranya. Tapi nggak bisa dimain. Oh ini dia nih, drumsnya. Tapi kurang ngerti saya nih. Oh, I see. Dan yang terakhir saya ingin tunjukkan adalah berbagai artis-artis yang menang Grammy Award dan juga genre-genre seperti ini, ada disco, jazz, ada Michael Jackson's Thriller. Keren banget deh tempat ini, emang asik deh, terutama untuk musik antusias ya seperti saya suka banget dan musik. Wah, ini sepertinya juga ada album-album yang menang. One of my favorite albums of all time, Daft Punk, Random Access Memories. Very jazzy, very funky. Wah, itu dia Nashville Musicians Hall of Fame. Dan tadi suasananya asik banget ya, ada berbagai interaktif stuff yang kita bisa lakukan seperti main drum, main gitar, main elektronik musik. Dan juga di situ ada berbagai artis-artis yang di-feature yang bergengsi banget seperti Elvis, Michael Jackson, you name it. Yang penting kalau misalnya menang Grammy dan juga masuk Hall of Fame, pasti dilihat situ. Dan menurut saya ini adalah museum yang pasti, terutama karena ini hari terakhir kita di Nashville. Waduh, Nashville seru banget dan museum ini pasta karena emang Nashville itu music city. Jadi pastinya kita harus lihat museum yang Hall of Fame penuh dengan musisi-musisi. Dan yang terakhir saya ingin emphasize juga bahwa di atas museum adalah auditorium yang sangat terkenal karena ada berbagai musisi-musisi bergengsi yang pernah. Jadi ini memang gedung yang ini sangat historik, keren sekali. Definitely check it out. Definitely I recommend to visit untuk lihat suasana di dalam Museum Hall of Fame ini.